Program bahasa assembly MIPS. Program bahasa assembly MIPS ini sedikit berbeda dengan assembly yang digunakan di model SAP yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena bahasa pemrograman biasanya ya punya perbedaan dalam hal sintaks ya. Nah ini beberapa hal saya kira nanti bisa dibaca ya. Nanti kita lebih banyak langsung lihat contohnya. Ini masih ketentuan secara umum ya, pendefinisian variabel array. Nanti dengan contoh mungkin lebih jelas. Kemudian ini daftar register. Nah, di dalam program assembly tidak terlepas dari register-register yang akan digunakan untuk operasional. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ada register yang sering sekali digunakan, yaitu register T dan S. Waktu itu saya infokan untuk mengingat-ingat nomornya adalah kelipatan 8 ya. Jadi nomor 8, 16, 24, di mana 8 itu nomor untuk register T0, 16 untuk register S0, 24 untuk register T8. Ini adalah register yang sering sekali digunakan nanti untuk variabel, ya, variabel operasional, misalnya A ditambah B. Ya. A-nya akan menggunakan salah satu dari register ini. Nah, di bagian prosedur, di bagian akhir materi ini, ada register tertentu yang harus digunakan. Misalnya nanti ada register V0, register A0, ini nanti penggunaannya di situ ya, lebih khusus. Di bagian akhir nanti kita akan ketemu lagi dengan contoh penggunaan register ini. Kemudian ini format instruksi secara umum, load word, ya, load byte, store word, store byte, LI, load immediate. Ini secara umum sintaknya seperti ini ya, ada tujuan register, kemudian sumber RAM. Nanti kita lihat lebih lebih detail contohnya. Untuk operasi aritmatik, ya, misalnya penjumlahan, add, register S1, register S2, register S3, ya, di mana ini artinya adalah jumlahkan isi register S2 dengan isi register S3, simpan hasilnya di register S1. Nah ini kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya semacam ini ya. Kemudian ini contoh load word, baca data yang ada di memori. Maka ini kalau dengan kalimat artinya adalah ambil ya data yang ada di memori. Nah kalau data di memori kan harus tahu alamatnya dulu ya. Di mana kita bisa menghitung alamat memorinya dengan menjumlahkan isi register S2. Ini adalah isinya base address, alamat dasar dari memori, dari data yang mau kita baca, ditambah offset. Ya, dalam hal ini offsetnya 100. Ini angka desimal ya. Jadi dijumlahkan. Jadi offset 100 artinya bergesernya 100 alamat dari base address-nya. Ini alamatnya. Kemudian setelah diambil, disimpannya di register S1. Ini load word ya. Kalau store word kebalikannya. Datanya yang mau disimpan sudah ada di register S1, kemudian ini alamatnya. Ini yang BEQ, ya, ini lompat ke label L ya. BNE, ya. Nah ini SLT ini. Di sebelumnya kita sudah singgung tentang SLT, set on less than. Ini contohnya. Ini termasuk tipe R ya. Jadi menggunakan 3 buah register. Maka ini artinya adalah ada kata set on less than. Less than berarti lebih kecil ya. Jadi di sini jika isi register S2 lebih kecil dari isi register S3, maka register S1 nilainya di set menjadi 1.
Jadi tujuannya ini untuk mengubah nilai register S1 ini ya, menjadi 1 atau 0. Nah, syaratnya ini kalau lebih kecil ya. Jadi ini membandingkan nilai 2 buah register juga ini SLT ya. Kemudian ini jam, kemudian JR. Nah, JR nanti ketika prosedur ini yang kita lihat nih, untuk kembali dari manggil prosedur ini ada JR. JAL ini jump and link ya, untuk lompat ke alamat tertentu. Oke, ini contoh. Ini juga sintaknya masih umum ya. Load word, register T0, var 1. Yang lebih lengkapnya sebenarnya seperti ini nanti ya. Ini load word ini seperti ada offsetnya nih. Ini agak umum nih sintaknya. Kemudian yang di bawahnya ini ada LI, load immediate. Nah, ini salah satu cara mengisikan bilangan ke suatu register. Ini bisa pakai instruksi LI. Nanti kita lihat ada beberapa cara lain ya untuk memasukkan nilai ke suatu register. Kemudian, nah perhatikan di sini, ini load word, tapi offsetnya nggak ditulis. Kalau di contoh yang sebelumnya kan ada angka 100 ya, ini nggak ada. Apa artinya kalau nggak ditulis? Kalau nggak ditulis, itu artinya offsetnya adalah 0. Jadi alamatnya adalah alamat yang ada di register T0, yaitu bis address-nya. Tidak bergeser, ya. Artinya itu kalau nggak ditulis, itu artinya offsetnya 0. Nah, ini offsetnya 4. Ya. Offset 4 itu artinya dari alamat dasar dia bergeser 4. Kalau 4 itu artinya alamatnya semakin membesar. Ya, jadi kalau digambarkan, misalnya di sini ya, ini adalah bis address-nya. Kemudian kalau offsetnya 4, dia akan bergeser. Biasanya digambarkan ke bawah ya, makin ke bawah itu alamat makin besar. Sebanyak 4 alamat. Ya, dari geser ke 4. Nah, pergeseran itu tidak selalu positif, bisa juga negatif nih. Ini contohnya minus 12. Kalau negatif berarti arahnya ke atas nih. Alamatnya semakin kecil. Jadi dia bisa bergeser ke alamat lebih kecil atau ke alamat yang lebih besar. Itu ya. Offset seperti itu. Kemudian, nah ini ada LA, load address ya, singkatan dari load address. Ini untuk mengambil alamat ini ya, dari nama variabel ini ditaruh di register T0, address-nya, address dari variabel ini. Kemudian ini memberi nilai dengan negatif ya, minus 7 ini, LI. Jadi bilangannya tidak harus selalu positif, bisa negatif. Tapi ini angka-angka ini adalah angka dalam desimal ya, bukan heksa. Kalau hexa harus ada tandanya 0x misalnya. Kemudian ini yang baru ini ADDI ya, penjumlahan dengan konstanta. Ini contohnya. Kalau yang add biasa, tiga-tiganya ada di dalam register, ya, menggunakan 3 buah register. Kalau ADDI, salah satunya itu dengan bilangan. Nah, ini kalau artinya berarti jumlahkan isi register T3 dengan 5, simpan hasilnya di register T2. Ada juga ADDU ya. U itu maksudnya upper ya. Upper jadi bit yang atas ya, bagian atasnya. Cuma yang ini kita selama ini jarang kita gunakan ya. Yang sering itu yang dengan bilangan ini. Kemudian branch macam-macam. BQ kemarin sudah kita pelajari ya. Branch on equal, PLT, less than lebih kecil, LE lebih kecil atau sama dengan T,
greater than lebih besar ya. GE berarti lebih besar atau sama dengan. BNE not equal. Jadi branch bisa macam-macam ya. Instruksinya banyak. Terus jump ending. Untuk menyalin isi program counter ke dalam register. Ini biasanya nanti kaitannya dengan pemanggilan prosedur ya. Nanti dicontoh di belakang. Itu introduction-nya tentang beberapa instruksi yang digunakan di dalam assembly. Ini hanya sebagian kecil ya. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di bagian akhir ini ya, nanti ada daftar instruksi juga ya. Nah ini misalnya ya. Ini ada ADDI, ADIO dan seterusnya. Namun untuk tugas-tugas ini cukup menggunakan instruksi yang basic saja ya. Tidak perlu yang aneh-aneh. Sudah bisa dikerjakan. Ini yang tadi saya bilang ada pembagian ini bisa pakai div ya. Instruksi div pembagian, termasuk perkalian juga ada ya. Perkalian itu ini mul ya, ini perkalian. Ini SLT, SLTI juga bisa ya. Jadi dengan suatu konstanta. Jadi cukup banyak ya instruksi di ini assembly MIPS. Tidak seluruhnya kita gunakan. Yang kita gunakan adalah hal yang umum ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini?